A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Jaga hati, jaga lisan, dan jaga mata. Seperti biasa, ini adalah Ratu. Nah, ini adalah Ratu semut rangrang punya saya, dan sedang besar perutnya. Sudah kelihatan itu telur-telur kecilnya. Dia sedang hamil, sedang bertelur, ribuan telur di dalam perutnya. Langsung saja saya akan membahas tentang seleksi calon ratu menjadi ratu. Sangatlah ketat. Seperti yang Anda lihat, ini adalah calon ratu, dan yang barusan tadi adalah ratu yang warnanya coklat tua. Kalau yang ini namanya caltu, warnanya hijau itu caltu, dan kalau warnanya coklat gelap dan tidak ada sayap itu namanya ratu. Harus bisa membedakan ya. Kembali ke pokok pembahasan saya yang tadi, baik itu dari koloni maupun seleksi alam. Perlu diketahui bahwa potensi keberhasilan di alam sangatlah tidak lebih dari 5%. Itu adalah seleksi calon ratu menjadi ratu. Faktor keberhasilan calon ratu menjadi ratu yang hanya 5% ditambah kematian bejantan setelah kawin berarti mengurangi lebih dari total 50% koloni selama periode. Prosesi kawin terbang seperti halnya semua serangga koloni, rayap, semut, dan lain sebagainya, disimpulkan bahwasanya pada prosesi kawin terbang tidak semua calon ratu bisa kembali ke tempat semula, dikarenakan kandang semut adalah tempat terisolir, ditambah predator seperti katak, cicak, tokek, dan sebagainya. Sangat hafal dengan periode kawin serangga koloni. Jadi cicak, kadal itu hafal, sangat hafal kalau proses kawin dan calon ratu menjadi ratu. Prosesnya mereka tahu dan mereka sedang bersiap-siap untuk menerkap dan memangsa calon ratu. Ini si katak, cicak, kadal, tokek. Nah, setelah prosesi kawin berhasil dan selamat sampai kandang pun, calon ratu masih harus berpuasa beberapa hari sebelum membentuk koloni sendiri. Jadi bukan hanya manusia saja di bulan Ramadan yang hanya bisa berpuasa, akan tetapi hewan seperti semut calon ratu ini, dia harus berpuasa untuk beberapa hari sebelum membentuk sebuah koloni sendiri. Pada saat ini ratu muda masih rentan dan bahkan bisa dimusuhi oleh prajurit koloni, asal jika tempat persembunyiannya mudah diakses prajurit koloni. Jadi bahkan calon ratu pun, ratu muda atau ratu muda, bisa diserang sama prajuritnya sendiri jika akses persembunyiannya mudah terjangkau prajurit koloni. Periode ini berlangsung paling cepat 3 bulan dan tanpa campur tangan peternak yang berpengalaman bisa molor sampai lebih dari 7 bulan hingga bersambung ke periode calon ratu berikutnya. Fakta lapangan bahwa kebanyakan penjual bibit semut tidak bisa memproduksi ratu sendiri.
Kenapa seperti ini? Karena kebanyakan dari penjual bibit semut tidak bisa memproduksi ratu sendiri dikarenakan pengalaman yang kurang, seperti itulah. Dan referensi-referensi mereka juga mungkin kurang, dan mungkin sering-seringnya kegagalan karena tidaklah mudah untuk memproduksi ratu sendiri. Harus koloninya banyak dan harus banyak banyak bersabarnya. Musim calon ratu adalah faktor kegagalan kedua setelah semut kabur. Titik berat permasalahan pada musim calon ratu dan pejantan tidak bisa mencari makanan sendiri. Sangat bergantung pada pekerja. Calon ratu jauh lebih besar dari pekerja. Itu berarti membutuhkan banyak semut pekerja untuk menyuapi dan melayani seekor calon ratu yang hijau itu, dari masih larva hingga bahkan ketika sudah menjadi ratu. Jadi walaupun masih ratu disuapin terus, bahkan menjadi ratu pun juga masih tetap disuapin. Itulah istimewanya ratu, seperti halnya manusia juga. Zaman dahulu, zaman kerajaan, ratu juga masih dimanjakan seperti manusia. Jumlah semut pejantan 5-8 kali lebih banyak dari jumlah calon ratu atau caltu, tidak berdasarkan dari jumlah pekerja. Dan kita tahu bahwa pejantan yang tidak produktif dan mati setelah kawin itu pun membutuhkan pekerja untuk menyuapi. Umur larva calon ratu hingga produktif menjadi ratu minimal 6 bulan, sementara umur pekerja hanya 3-7 bulan. Ini berarti membutuhkan minimal 2 generasi semut pekerja aktif berkesinambungan untuk menghadapi atau menghidupi larva calon ratu hingga menjadi pupa sampai akhirnya menjadi ratu. Musim semut jantan atau semut hitam bersayap atau bisa disebut juga dengan semut droner selalu mengikuti musim caltu. Ini berarti lonjakan beban pada semut pekerja pada waktu yang berbarengan. Dari hitungan berat pun tidak jauh berbeda, namun dikarenakan secara fisik pupa caltu mempunyai ukuran jauh lebih besar, maka keseluruhan produktivitas tersita dominan pada pupa caltu yang dari perkembangannya pun lebih lambat. Ya, seperti itu. Jadi periode ini berlangsung paling cepat 3 bulan sampai 7 bulan jika pembudidaya kurang berpengalaman. Paling cepatnya 3 bulan proses seperti ini. Dan pekerja semut atau semut prajurit jumlahnya kurang dari biasanya karena tersita oleh jumlah proto yang bukan pekerja. Dalam hal ini pupa atau calon ratu atau caltu dan pejantan sebenarnya tidak serta-merta berkurang. Dilihat dari jumlah total pupa kurang lebih sama, hanya saja besaran jumlah pupa caltu dan pupa semut jantan menguasai lebih dari 60% jumlah proto yang ada pada periode tersebut. Kesimpulan yang penting pada musim caltu,
yang terjadi kurang lebih di sepertiga akhir musim kemarau atau tidak bersamaan, berbeda beberapa pekan pada tiap blok daerah, adalah bahwa regenerasi pekerja menurun dalam hitungan populasi. Hal ini menjadi momok yang menakutkan karena jika jumlah pekerja yang ada tidak memenuhi kuota untuk menyuapi seluruh kroto, koloni termasuk pupa, saldo, dan semut jantan, maka keadaan koloni akan terancam. Seperti itulah kesimpulan terakhir dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan coret-coret di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Jika ada pertanyaan tentang bakul atau ingin tahu atau ingin memesan online, silahkan baca-baca di bawah. Ada nomor telepon para penjual bibit kroto. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, saya akan menjawab. Sekian video saya tentang ratu dan saltu, seleksi saltu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 마지막